Moy. Iya. Kalau puasa tuh Ramadan, ujungnya lebaran kan ya? Iya. Abis lu puasa 1 bulan, lu pengen ketemu keluarga lu gitu. Maaf-maafan, baikan, ya pokoknya suasana keluargaan lah. Lu pengen ketemu keluarga pas lu mudik, tapi lu ujungnya malah ketemu sosok yang gangguin lu gitu. Makhluk halus. Gue yakin lu semua juga punya kan cerita kayak gitu. Ada gue. Iya, gue juga ada. Dimulai ada? dari gue kali ya. Moibi. Gue pengen cerita tentang perempuan. Kita sebut aja namanya Fania. Fania ini tuh umurnya 25 tahun. Jadi dia ini tuh terpaksa mudik lebih awal 2 minggu sebelum puasa. Bareng sama bapaknya naik motor. Berdua doang nih. Mereka berangkat dari sore. Perjalanannya tuh dari Pekalongan ke Yogyakarta. Sebenarnya Fania tuh udah ngerasa gak enak gitu. Kayak feeling gitu loh kalau ini tuh kayak gak enak deh. Tapi dia tuh gak berani bilang ke bapaknya. Sepanjang perjalanan sempet tuh Fania sama bapaknya, motornya itu tuh bocor bannya. Jadi terpaksa buat berhenti nyari tambal ban. Begitu udah selesai nambel, mereka lanjutlah jalan lagi. Dan sekitar pukul 9, mereka masuk ke wilayah Alas Roban. Pas masuk ke daerah situ, beberapa kali Fania tuh merinding. Terus dia doa-doa aja lah di situ. Sedangkan bapaknya tuh masih bawa motor dengan tenang. Nah, satu persatu di malam itu tuh kendaraan kayak ngeduluin motor mereka terus. Sampai akhirnya makin lama tuh makin sepi jalan yang dilewatin sama si Fania dan bapaknya. Sampai akhirnya udah sejam lewat, mereka nemuin keramaian nih. Nah, di situ tuh kayak Fania udah mulai lapar juga karena perjalanan udah jauh juga kan. Dan pas banget dari jauh tuh kelihatan kayak ada warung remang-remang di pinggir jalan. Akhirnya karena kelihatan lampunya tuh terang dan kayak warna orange gitu, di situ tuh kelihatan ada 2 pengunjung warung juga. Akhirnya bapaknya sengaja nepi terus ngajak Fania buat makan dulu. Nah, pas mereka udah sampai di sana, gak lama pemilik warungnya tuh muncul. Pemiliknya tuh kakek-kakek, umurnya tuh sekitar 70 tahunan, dan dia tuh kayak pakai sarung sama kaos coklat muda dan peci. Oke. Terus bapaknya Fania tuh nanya, "Assalamualaikum, ada makanan apa pak sama minuman?" Kakek itu tuh ngejawab singkat banget, "Waalaikumsalam, ada gorengan, teh, kopi." Sambil beberapa kali tuh ngelirik ke 2 pelanggan yang datang juga selain Fania sama bapaknya. Terus si bapaknya ini tuh bilang, "Saya pesan 1 kopi dan 1 teh anget ya pak. Kalau ada nasi seperti orang itu kita juga mau. Tapi kalau habis gorengan juga gak apa-apa." Akhirnya si kakek itu tuh langsung masuk ke warung dan gak lama tuh bawa nampan yang isinya tuh pesanannya bapaknya Fania. Fania di situ sempet nengok ke arah 2 orang yang ada di situ. Terus tiba-tiba dia tuh merinding banget. Akhirnya gak lama si 2 orang itu tuh berdiri, terus bayar ke kakek penjual ini, terus langsung pergi gitu aja. Fania ngeliat ke arah bapaknya nih, kayak pengen ngisyaratin kayak ada keganjilan yang dia rasain gitu loh. Tapi bapaknya nih gak nengok-nengok ke arah si Fania. Akhirnya bapaknya tuh minum kopi, tapi gak habis. Sedangkan si Fania tuh bener-bener gak nyentuh makanan atau minuman depannya dia sama sekali. Di situ kakek pemilik warungnya tuh bilang, "Dimakan saja Ndu, kalau lapar jangan ditahan. Maaf kakek cuma bisa nyajiin itu, nasinya udah habis." Terus si Fania tuh kayak kehipnotis gitu loh Muibi. Seketika tuh dia langsung minum teh angetnya dan makan gorengan itu. Soalnya tadi kan si kakeknya ngomongnya cuma singkat kan. Terus tiba-tiba kayak langsung ngomong banyak gitu. Iya benar. Nah abis itu si bapaknya Fania nih langsung ngabisin lah semua makanannya. Terus langsung lah selesai mereka makan minum, bayar ke si kakek ini sambil bapaknya tuh nanyain arah. Akhirnya si kakek itu nunjukin arah sambil ngasih pesan, "Nak, jangan berhenti lagi ya di jalan. Lurus aja, nanti belok kanan, ada jalan turunan dan mulai masuk ke desa warga. Pokoknya kalau ngelihat apapun jangan berhenti lagi." Di situ bapaknya Fania tuh ngangguk sama pesan si kakek itu kan. Terus lanjut, akhirnya bapaknya sama Fania lanjutin perjalanannya. Si bapaknya ini tuh sempat nengok ke spion, ngelihat ke arah warung kakek tadi. Tapi aneh banget Muibi, yang kelihatan tuh cuma gelap gitu di kaca spion motornya. Nah, gak ada lampu remang-remang sama sekali yang warung tadi itu. Akhirnya si bapaknya langsung istighfar dalam hati gitu. Terus dia langsung ngerasa kayak udah mulai gak enak kan.
Dan dia sambil ngelanjutin perjalanan sesuai pesan si kakek itu. 5 menit kemudian, bapaknya Vania tuh ngeliat 2 orang yang tadi di warung lagi duduk di pinggir jalan sambil kayak ngelambai-lambain tangan ke arah motor bapaknya. Aduh. Tapi untungnya si bapaknya ini tuh inget sama perkataan kakek tadi. Bapaknya gak berhenti sama sekali, motor tetap jalan. Terus sampai kurang lebih 5 menit kemudian, si bapak tuh ngeliat 2 orang itu dengan posisi yang sama masih ngelambain tangan ke arah motor. Ya gila. Terus di situ si Vania langsung melukin bapaknya lah tuh. Dia udah sadar tuh kondisi itu tuh kayak udah lumayan horor kan. Tapi untungnya bapaknya tuh tetap maju ke depan aja, gak berhentiin motornya sama sekali. Nah ada kali Muibi, setengah jam tanpa berhenti, mereka tuh berdua ngelewatin orang itu tuh berkali-kali. Terus-terusan, jadi maju ada orang itu, maju ada lagi. Gila. Dan di situ bapaknya juga udah mulai ketakutan tuh. Tapi dia bener-bener keinget omongan kakek itu, sampai akhirnya bener-bener jalan terus aja deh, mau berkali-kali ketemu, ya udah yang penting gue jalan terus. Sampai tiba-tiba motor bapak sama Vania tuh kayak dihadang sama sosok besar banget, tinggi kayak raksasa gitu. Sampai mereka tuh udah bener-bener gak bisa jalan karena kehalangan. Di situ bapaknya tuh zikir kenceng banget Muhibi, dan Vania juga baca-baca doa yang dia hafal. Tapi mereka berdua tuh bener-bener gak turun dari motor sama sekali. Dan setelah 5 menit mereka dihadang sama sosok besar itu, tiba-tiba sosok itu tuh untungnya hilang. Dan mereka tiba-tiba ada di jalan yang belok kanan, terus jalanannya mulai turun ke bawah. Yang karena warga desa. Iya. Ini kasih tahu si kakek tadi ya. Benar. Oke. Nah meskipun sampai di Jogja tuh sekitar pukul 1 pagi, bapaknya sama Vania tuh bersyukur banget lah bisa sampai rumah dengan selamat akhirnya. Terus usut punya usut Muihbi, warung remang-remang tempat mereka berhenti itu tuh ternyata bukan punya manusia. Tapi penunggu di alas roban. Ya gila. Dan entah kopi, teh, gorengan yang mereka makan tuh gak tahu dari bahan apa kan. Iya. Yang jelas kayak temennya bapaknya Vania ini ngejelasin kalau nasi yang dimakan 2 orang tadi itu tuh pertanda mereka penghuni alas roban. Oh shit. Dan 2 orang itu tuh korban kecelakaan yang meninggal di sana. Astagfirullahaladzim. Nah arwahnya tuh sering menyesatkan sama ngegangguin pengendara yang melintas emang. Si 2 orang itu? Iya, seakan-akan kayak nyari temen gitu. Terus di situ bapaknya sama Vania tuh bener-bener gak berhenti bersyukur lah. Pokoknya lepas dari kemungkinan tersesat atau kecelakaan berkat bantuan si kakek itu juga kan sebenarnya. Iya. Nah mungkin karena bapaknya tuh ngucapin salam saat pertama kali mulai percakapan sama kakek itu loh Muibi. Jadi ngebuat kakek itu tuh baik untuk ngasih petunjuk gitu. Nah setelah itu, pagi atau siang pas bapaknya dan Vania ngelintas di alas roban, mereka tuh udah gak pernah lagi tuh nemuin wujud warung misterius punya si kakek ini. Dan sejak peristiwa itu, mereka tuh udah gak berani ngelakuin perjalanan sore atau malam hari ngelewatin alas roban. Oh, soalnya masalahnya tuh gue selalu pernah denger alas roban tuh tempat yang angker banget gitu loh. Emang Iya, sih. bener. Emang, dan itu epic banget anjir, lu disasarin sampai berkali-kali ngelihat sosok yang kayak gitu. Parah banget sih. Ada satu cerita yang gue dapet. Jadi ada satu orang yang memulai dengan niat baik, tapi ujung-ujungnya ternyata niat baik tuh gak segampang itu Nat, Moy. Jadi satu orang ini ngebantuin temennya dia, tapi malah dia ikutan repot gitu. Bahkan si cowok ini, si orang ini, saking repotnya dia ngalamin yang namanya kejadian horor. Waktu pas mudik gitu. Pas mudik. Oh. Jadi sebenarnya bukan dia yang mudik. Jadi si cowok ini nih, ada satu orang cowok namanya Rama. Dia tuh lagi main ke kosan temennya. Kita sebut aja namanya Risa ya. Oke. Cewek nih. Terus besokannya Rama tuh diminta sama Risa buat nganterin Risa mudik ke daerah Banten. Nah karena Rama tuh gak pernah naik motor jauh-jauh, awalnya dia tuh nolak. Karena katanya Bandung-Banten tuh jauh banget. Oh dia tinggal di Bandung. Di Bandung. Nah si Risa ini mau mudik ke Banten. Jauh kan? Ya lumayan sih. Naik motor pula. Cuman berhubung Rama tuh gak tega ngelihat Risa naik motor sendirian, Bandung-Banten, cewek pula kan. Ya udah akhirnya dia coba bantuin lah. Soalnya Risa ini pulang emang dia mau mudik ke Banten itu, dia mau nengokin ibunya yang lagi sakit. Ya udah akhirnya Rama putusin lah buat ngelakuin niat baik, nganterin Risa. Oke. Berangkat nih mereka berdua, Rama sama Risa, dari Bandung sekitar jam 11 siang. Dan ini pertama kalinya mereka berdua tuh naik motor jarak jauh. Dan ini emang rencananya pulang pergi Nat, Moy.
Jadi Bandung, Banten, Bandung lagi. Oh, di hari yang Banget. sama. Di hari yang sama, rencananya kayak gitu, Pepe. Nah, singkat cerita, awal jalan dari Bandung sampai ke daerah Cianjur, semua itu normal-normal aja. Aman-aman aja, biasalah. Lancar macet, sampai panas hujan juga, dan sampai Bogor itu, ya pokoknya aman lah. Tapi keadaannya mulai berubah nih, sewaktu sampai mereka tuh di Bogor sekitar jam 4 atau 5 sore lah. Nah di sini Risa tuh bilang ke Rama, kakaknya Risa tuh nelpon, nyuruh buat gak usah lanjutin dulu perjalanannya. Nah heran dong Rama, kayak kenapa emang? Kakaknya Risa bilang, mending nginep dulu aja semalam di rumah kakaknya Risa di Bogor. Besokannya baru lanjut perjalanan lagi. Karena katanya kalau misalkan lanjut di jam segitu, ada daerah yang bakal dilewatin tuh bahaya, kata kakaknya Risa. Oke. Dan daerah ini tuh banyak kejadian rawan lah, maksudnya bahaya, kecelakaan atau apa gitu. Ya. Dan itu di daerah Jasinga namanya. Mungkin kalau orang Bogor tahu kali ya daerah situ. Singkat cerita, karena Risa nih ngeyel, pengen lanjut buat nengokin ibunya ini, akhirnya mereka lanjutlah. Maghrib lewatin Bogor dan udah masuk nih ke daerah Jasinga itu. Dan usut punya usut, katanya daerah itu tuh dulu bekas hutan belantara luas gitu. Awal masuk daerah itu tuh sebenarnya masih normal-normal aja. Walaupun gelap, masih kedengeran lah suara azan, walaupun agak samar-samar gitu ya. Dan lampu tuh masih rada terang. Masih kelihatan juga di kanan kiri mereka tuh kayak ada kampung gitu lah. Pokoknya perumahan-perumahan gitu lah. Nah cuman di sini nih Natmoy, mulai kejadian anehnya. Jadi sekitar jam 7 malam, Risa tuh bisik-bisik ke Rama. Katanya daerahnya kok sepi ya, kayak ada yang aneh. Banyak rumah di pinggir jalan situ, tapi mereka tuh nggak nemu satu orang pun yang ada di depan rumah. Jadi seakan-akan rumahnya banyak, tapi pada kosong semua gitu. Dan nggak ada orang sama sekali. Aneh sih. Dan entah kenapa hal ini tuh bikin Rama tuh merinding juga. Udah daerahnya tuh panjang jalannya, ketemu mobil motor juga jarang, paling nemu cuma 1-2 mobil motor yang emang pengen nyalip Rama gitu loh. Itu pun mobil-mobilnya tuh pada kenceng jalannya. Jadi ya emang mereka berdua aja tuh di situ. Ya. Nah ada satu waktu di malam itu, ibunya Risa tuh tiba-tiba nelpon. Ditanya udah sampai mana. Risa jawab lah, udah sampai Jasinga. Nah ibunya Risa bilang di telepon, hati-hati kalau ada apa-apa, jalan terus aja, gak usah berhenti. Jangan meleng dan jangan ngantuk, kata gitu. Nah Rama tuh gak sadar kalau ternyata suasana tuh udah gelap banget, ngelewatin kampung-kampung bahkan sampai masuk hutan gitu tiba-tiba. Dan semakin jalan ke depan, makin gak ada tuh motor mobil yang lewat sama sekali. Jadi makin sendiri nih mereka berdua nih. Jalanan mulus, jalanannya bagus, tapi anehnya jam segitu tuh sepi banget. Samar-samar, Rama tuh dengar Risa tuh di belakang baca-baca bismillah gitu. Nah spontan, Rama tuh langsung merinding. Dia nengok kanan kiri. Tiba-tiba kepalanya Rama digetok dari belakang sama Risa. Kayak Risa tuh bilang, udah gak usah tengok-tengok, gak usah meleng, jalan lurus aja, ikutin garis putih marka jalan. Intinya lo fokus nyetir aja lah. Ya. Dalam hati Rama, aduh kenapa tadi gak nurut sama kakaknya Risa ya. Tapi udahlah, udah terlanjur. Sampailah mereka di satu jalanan, kayak lewat pinggiran tebing, danau, dan hamparan kebun sawit yang gelap gulita gitu. Nah di sini nih, di tengah jalan yang kanan kirinya tuh ada kebun pepohonan gitu. Mereka ngedenger ada suara yang kira-kira jauh dari mereka. Samar-samar suaranya tuh kayak manggil-manggil mereka gitu. Dari arah pepohonan di kanan kiri mereka. Suaranya kayak suara cowok manggil-manggil, hey gitu. Karena Rama kaget, dia langsung refleks tuh ngegas motornya biar ngebut gitu kan. Tapi taunya di depan mereka itu jalan belok-belok, nanjak pula. Jadi kayak jalanannya makin susah nih buat dijalanin. Udah pakai motor metik juga nih mereka. Jadi nanjak tuh kayak susah lah gitu. Nah Risa juga jadi takut. Langsung dorong-dorong Rama lah buat yaudah buruan ngebut. Cuman nih agak susah kan karena jalannya nanjak kan. Selang beberapa meter ke depan, ada suara lagi tuh.
kali ini samar-samar suara cewek kayak nangis terisak gitu loh. Dan suaranya persis dari sebelah kanannya Rama. Jadi di tengah jalan itu tuh lagi naik motor, karena ngedenger suara itu, Rama dan Risa tuh sama-sama doa yang kenceng sambil nancep gas gitu loh mereka berdua. Udah mulai rawat turunan, Rama ngebut sengebut-ngebutnya. Tapi apesnya, pas turunan jalan itu tuh agak rusak dan kena lobang jalan gitu mereka berdua. Dan tiba-tiba karena kena gajlukan kayak gitu, lampu motornya Rama tuh mati. Waduh. Makin gelap kan. Nggak tahu tuh gimana rasanya mereka di tengah-tengah hutan, cuman ngandelin lampu motor doang nih tadinya. Ya tapi tiba-tiba gelap semua gara-gara lampu motor Rama mati. Di situ Rama hampir tuh berhenti buat benerin lampu motornya dia. Cuman Risa maksa buat lanjut aja, nggak usah berhenti, walaupun nggak pakai lampu nih mereka nyetirnya. Ya terpaksa lah tuh mereka jalan di tengah pepohonan gitu, dan cuman dengan cahaya seadanya aja. Ya seadanya pun gelap banget kan. Iya, anjir, serem banget. Jadi Rama tuh mulai pelan-pelan jalannya sambil mereka tuh banyak-banyak berdoa lah sepanjang jalan itu. Gak lama dari situ Rama ngerasa kok di depan agak terang. Kayak rasa-rasanya tuh ada cahaya dari belakang mereka. Kayak ada cahaya mobil gitu loh, kebayang gak sih? Ada mobil di belakang lu ngasih cahaya ke depan biar lu kelihatan di depan ada apa. Udah agak tenang tuh si Rama di situ karena dia ngerasa oh berarti kita nggak berdua doang nih, ada orang lain lah at least. Nah pas Rama cek loud spion itu kelihatan ada sen kedip-kedip gitu loh. Jadi kayak ada mobil yang mau nyalip si Rama gitu. Nah Rama suruh Risa buat ngecek ke belakang ke arah mobil itu. Coba lihat aja, kasih kode, siapa tahu bisa diajak iring-iringan nih, bisa bareng gitu jalannya. Nah tapi pas Risa nengok ke belakang itu nggak ada apa-apa. Nggak ada mobil motor sama sekali. Kok gitu? Kosong aja gitu. Tapi kan di spion ada mobil kan? Nah itu dia. Tapi pas Risa nengok ke belakang nggak ada apa-apa. Kosong aja. Gelap gitu. Gelap. Anjir. Wah di situ Rama langsung tancap gas kenceng banget dan dengan posisi ketakutan sambil ngebut gitu. Rama ngerasa pas dia lagi ngebut nih, kayak ada bayangan hitam gitu loh di sebelah kanan motornya dia. Lari kenceng banget. Waduh. Wah itu Rama bener-bener panik, sepanik-paniknya. Cuman untungnya gak lama dari situ lampu motornya Rama tiba-tiba hidup lagi. Singkat cerita, sampailah mereka ke daerah pinggiran Banten. Lampu-lampu mulai kelihatan, udah agak rame, udah gak sepi lagi lah intinya. Dan tetap sepanjang perjalanan mereka gak berhenti-berhenti tuh buat doa. Baca bismillah, Yasin, surat-surat pendek, mereka zikir kenceng-kenceng. Dan setelah itu ternyata mereka berdua pun sempat kesasar juga di daerah Banten. Kayak sekitar udah 8 jam jalan, mereka berdua di motor itu, mereka kesasar. Tapi untungnya nggak lama di situ. Singkat cerita, mereka cari-cari jalan lagi. Mereka coba kira-kira bisa lewatin jalan mana, dan untungnya bisa sampailah mereka di rumahnya Risa. Karena udah malam banget, dia nggak bisa balik lagi ke Bandung. Udah bener-bener rawan lah kalau misalkan lu balik lagi. Ngineplah Rama malam itu di rumahnya Risa. Dan waktu tuh udah nunjukin hampir jam 12-an malam. Ngobrol-ngobrol di dalam rumah. Gak lama dari situ Rama keluar tuh dari rumahnya, kayak dia pergi ke teras lah buat duduk-duduk. Pas lagi duduk di teras tuh, dia nengok ke kiri, si Rama nengok ke kiri, dan dia tiba-tiba ngelihat ada sekelebat bayangan hitam lewat di sampingnya dia. Ngeliat kayak gitu, Rama langsung lari tuh ke dalam rumah. Dan ceritain itu semua ke ibunya Risa. Nah ibunya Risa ngedenger kayak gitu, ya udah, gak apa, tenang aja, tarik napas dulu, aman. Ngobrol lagi lah Rama sama keluarganya Risa ini. Dan ternyata ibunya Risa tuh ngejelasin, dia udah tahu sebelum Rama dan Risa ceritain kejadian di perjalanan itu. Nah makanya waktu nelpon si Risa, ibunya Risa tuh bilang kalau ada apa-apa lanjut jalan aja kan, jangan berhenti. Benar-benar. Nah soalnya ibunya Risa bilang kalau lampu yang kedip-kedip di belakang motor itu, kata ibunya Risa tuh itu bukan motor atau bukan mobil, tapi itu adalah gangguannya. Kalau misalkan ngelewatin si jalan itu. Jadi kayak itu godaan dari sosok-sosok gitu loh. Nah yang barusan Rama lihat di luar rumah,
itu bayangan yang ternyata ngikutin Rama dari Bandung, dan justru kata ibunya Risa, itu sosok yang nganterin mereka berdua sampai ke Banten. Oh, jadi diarahin sama sosok itu. Untungnya kayak ada penjaganya gitu loh, Moy. Oh, Berarti sosok ini tuh yang kita kira jahat malah baik ya? Iya, bisa dibilang gitu sih ya. Walaupun ada godaan-godaan dari sosok yang jahat juga, Iya. tapi mungkin kenapa mereka nggak diganggu separah itu karena ya ada yang jagain ini. mereka. Tuh, itu nama tempatnya apa, Bi? Tadi, Bi? yang di Bogor, Hah? Jasinga. Gue dapat cerita yang cukup mengerikan juga, Bi, Nat, dari soal mudik ini. Lo bayangin aja, niatnya lo pengen mudik ke kampung halaman lo naik bis. Tapi ternyata bis yang lo naikin itu bisa hantu. Wah, Gila kan? Gila banget. hancur. Nah, jadi ada satu cewek namanya Lina. Dia itu ada niatan buat pulang kampung tuh beberapa hari karena lagi ada tanggal merah. Nah, Lina ini ngekos di Jakarta dan mau pulang kampung ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Oke. Dia ini ditemenin sama temennya namanya Ira buat beres-beres gitu loh, kayak kan harus packing segala macam. Nah, si Ira inilah ngebantuin si Lina. Pas lagi beberes di kosan, tiba-tiba ibu Lina tuh nelpon. Ibu bilang lah kayak, "Nah, kenapa kamu harus naik bis malam-malam? Kenapa nggak besok pagi aja, ibu khawatir." Nah, si Lina bilang kayak, "Ibu nggak usah khawatir, Bu, karena aku udah suka naik bus, tenang aja." Iya udah kalau kayak gitu, ibu tunggu ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kamu kabarin ibu. Yang intinya ibunya Lina tuh kayak nitipin pesan kayak gitulah. Yaudahlah, singkat cerita, akhirnya Lina tuh beberes dan udah siap buat ditemenin sama Ira ke terminal bus. Lina itu nyampe di terminal bus sekitar jam 11:30 malam dan pergi ke tempat bus yang ngetem gitu loh. Jadi kan terminal gede kan. Iya. Nah, dia tahu tuh kalau misalnya bisnya tuh misalnya di ujung sana, di jalan yang sana. Tapi baru banget Lina ini mau naik ke busnya, tiba-tiba Lina tuh dicegat sama kayak orang yang penampilannya tuh kayak pengemis gitu, Binat. Kayak, sorry ya, kayak orang gila gitu lah. Nah, baju tuh compang-camping, terus kayak bau badan tuh nyenget banget, pokoknya kumel banget lah gitu. Nah, orang ini tiba-tiba tuh narik tasnya Lina, terus bilang kayak, jangan naik, bahaya gitu. Nah, Lina sama Ira ngeliat kayak gitu kayak risih lah, dia bilang apaan sih gitu. Jadi kayak ada perdebatan dikit lah. Iya. Nah, dibantuin tuh sama kayak kondektur bisnya. Jadi kayak diusirin tuh si orang gila ini nih. Nah, kondekturnya bilang lah kayak, orang gila tuh emang dia suka ganggu, Mbak, gitu. Lina nanya lah kayak, "Pak, itu orang gila ya, Pak?" Nah, kondekturnya bilang kayak, "Iya, Mbak, yaudah naik aja yuk, gak usah diladenin orang itu." Udah, akhirnya si Lina tuh naik aja tuh ke bisnya karena udah diburu-buruin sama kondekturnya juga kan. Lina masuk busnya dan dia lihat kalau misalnya tiketnya dia itu ada di posisi belakang, di seat belakang busnya gitu. Iya. Dia duduk dan akhirnya gak gitu lama busnya jalan lah. Pas busnya jalan pelan-pelan ini, dari dalam bus tuh Lina ngeliat ke arah si orang aneh tadi nih yang nyegat Lina itu. Nah, orang itu tuh masih berdiri di pinggir jalan sambil kayak ngeliatin Lina aja gitu, bengong aja. Nah, di situ Lina tuh ngeliat di samping si orang aneh itu, tuh orang gila itu, ada kayak sosok cewek baju putih berdiri juga ngikutin si orang itu. Dan sosok cewek ini mukanya hancur, Nat. Ngeliatin Lina aja. Jadi kan bisnya Lina jalan nih, jalan pelan-pelan. Nah, Lina itu tatap-tatapan sama si cewek itu juga kayak ngeliatin Lina. Iya. Jadi kayak palanya tuh gerak gitu loh. Wah, gila. Terus. Lina bingung lah di situ karena harusnya yang dia lihat pas dia udah di bus itu, dia ngeliat temennya dong, si Ira kan. Iya. Nah, tapi tuh Lina gak ngeliat sama sekali. Ira tuh kayak hilang gitu aja gitu loh. Nah, Lina tuh coba kayak ngusap-ngusap matanya. Dia tuh ngerasa kayak, gue salah ngeliat lah. Dan pas diusap-usap matanya, pas dia nengok lagi ke arah kaca, ternyata ya sosok itu masih ada dan masih ngeliatin si Lina ini dari luar bus. Sampai akhirnya busnya pergi dan Lina udah gak ngeliat lah sosok ini. Selama di perjalanan, Lina tuh kayak berusaha bodo amat dan dia tuh juga berharap buat ngelupain kejadian tadi. Nah, setelah tenang, akhirnya Lina berusaha buat tidur tuh. Suasana di bus itu tuh gelap, sunyi, pokoknya kayak gak ada satu orang pun yang ngomong. Mungkin karena udah tengah malam, mungkin pada capek ya. Dan Lina juga ngerasa kayak, ya udah akhirnya kalau misalnya udah diem semua, sunyi, ya udah gue coba tidur aja. Nah, pas sembari dia lagi nyoba tidur, dia pun juga kayak lagi nungguin kondekturnya. Kan biasa kan kondektur datang buat kayak ngambilin tiket gitu kan. Iya. Tapi kondekturnya juga nggak datang. Kayak ya udah gitu, cuek aja. Makin lama perjalanan, busnya tuh makin dingin dan dia tuh kayak berusaha buat ngeraba-raba selimutnya gitu. Jadi kan di bus kan selalu dikasih selimut kan. Nah, dia tuh udah siap-siap buat pakai selimut. Makin dingin busnya, dia tuh kayak ngerasa kayak, mana selimut gue? Jadi kayak dia ada gesture gitu loh, nyari selimutnya. Dan ternyata selimutnya jatuh ke bawah kakinya.
Oke. Tahu selimutnya jatuh, Lina berusaha ngerunduk buat ngambil selimutnya dong. Nah pas dia nengok ke bawah, ternyata Nat, di bawah kakinya Lina itu ada sosok cewek, mukanya hancur, lagi meluk kakinya. Waduh. Lu kebayang segila apa, seserem Iya, apa iya. kan? Ih, Nah di situ tuh Lina berusaha coba merem, dia berdoa aja karena dia sebenarnya kaget, tapi dia tuh nggak enak buat teriak. Karena kan biasanya lagi sunyi diem aja kayak gitu kan. Iya. Setelah dia udah baca-baca doa dan dia coba belekin mata dia, untungnya si sosok yang ada di kaki dia tuh udah hilang. Terus Lina tuh kayak coba ngeliat kanan kiri, kayak nyari dalam tanda kutip pertolongan lah ke salah satu orang-orang yang ada di bus itu. Iya. Nah tapi yang Lina ngeliat itu tuh kayak orang-orang ini tuh penumpangnya kayak pakai jas hitam, kayak cuman bayangan doang itu lebih Nat. Jadi bentukannya kalau misal lo habis mudik, lo lagi mau mudik nih, ya lo kan pakai baju biasa aja gitu, Iya. kayak baju kayak kita casual gitu lah. Nah si Lina tuh ngeliat di dalam busnya itu semuanya kayak pakai baju jubah hitam. wow. Jadi kayak bayangan gitu loh, nangkap gak? Terus Lina tuh ngerasa kayak suasananya makin dingin. Dia coba kayak killing time buat ngeliat keluar jendela gitu. Nah pas dia ngeliat keluar jendela, dia tuh ngerasa kayak jalanan yang dia lihat tuh beda. Nggak kayak dia biasa kayak perjalanan pulang kampungnya dia gitu loh. Karena ini kan bukan pertama kali kan. Jadi dia tau lah kayak jalanan kampungnya dia kayak gimana. Dia tuh ngeliat di luar jalanannya itu tuh kayak banyak banget orang-orang di pinggir jalan lagi jalan pakai kayak pakaian tradisional gitu. Dan rumahnya tuh jadi kayak rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Harusnya perjalanan rumahnya dia itu ke kampung dia gak kayak gitu. Iya. Makin panik tuh Lina, dan dia ngerasa kayak ini gue kesasar deh, kayak ini tempat gue asing banget gitu. Nah Lina makin ketakutan, dia menggigil, nafasnya sesek, dan dia tuh bener-bener ketakutan banget lah. Sampai badannya tuh gak bisa gerak sama sekali Nat. Lina coba baca doa, sebisa mungkin doa apapun yang dia bisa dia baca. Dan lama-lama alhamdulillahnya badan dia tuh bisa digerakin lagi. Lina coba tuh kayak makin merhatiin ke arah luar jendela. Pas dia ngeliat ke arah jendela, keluar jendela tuh, dia ngeliat ada kayak sosok cewek baju putih lagi gelantungan di atas pohon. Waduh. Dan sosok ini tuh banyak banget Nat. Gak cuma satu gitu. Cing, serem banget. Lina takut banget. Dia tuh mikir kayak ini nih fix banget ada yang gak beres di perjalanan dia ini gitu. Terus pas dia lagi panik, dia ketakutan, busnya tuh berhenti tiba-tiba. Nah pas busnya itu berhenti, dia tuh ngeliat kayak penumpang-penumpang yang tadi kayak bayangan yang pakai baju serba hitam itu tuh turun dari bus. Nah Lina mutusin buat turun juga lah. Dia mikir kayak daripada gua jalan terlalu jauh dan gua nggak tahu ini di mana. Akhirnya Lina mutusin buat turun tuh dari busnya. Tau gak Nat? Ternyata selama perjalanan itu berjam-jam itu dia tuh belum pergi sama sekali dari terminal. Wah. Jadi dia tuh turun dari bus, yang dia lihat itu tuh terminal yang tadi. Anjir. Ah gila. Dia linglung banget, dia bingung banget, dia deg-degan banget. Sampai Lina tuh coba nyari pertolongan lah. Untungnya ada kayak tukang ojek itu mangkal di dekat terminal itu. Buru-buru lah Lina tuh naik ke ojek itu dan dia minta dianterin ke kosannya lagi. Pas sampai kosan, Lina tuh langsung masuk ke kamar Ira. Dan Lina tuh langsung ceritain lah semua kejadian dialamin ke Ira ini. Ira yang denger cerita Lina ya takut banget lah, merinding banget lah. Dan ternyata Lina tuh dari tadi tuh naik bus hantu Nat. Iya. Dan terminalnya itu ya di sana aja, bisa tuh di sana aja, nggak kemana-mana. Dan Lina bilang ke Ira pas dia masuk ke bus itu, Lina nggak ngeliat sama sekali, nggak ngeliat Ira sama sekali. Dia tuh cuma ngeliat ada kayak sosok cewek tinggi baju putih ngeliatin dia. Nah padahal Ira bilang Ira tuh lagi nungguin si Lina. Bahkan pas Ira ini di bawah, di luar bus itu, si Ira tuh lagi dada-dada ke Lina. Tapi Lina tuh nggak ngeliat sama sekali ada Ira. Aduh. Wah gila, itu aneh banget sih Muy. Gue ngedenger aja ya, deg-degan anjir. Lu yang dapet cerita kayak gitu pas lu baca nih ya sebelum ceritain ke kita,